Udayana ya, saya selaku peneliti itu sudah saya kembangkan, saya gerakkan mulai 17 tahun yang lalu. Nah saat ini kami bekerja sama dengan Sampurna untuk Indonesia. Salah satunya itu mengembangkan bambu tabah di das Ayung. Das ini perlu diselamatkan dalam artian lahan-lahan kritis yang memungkinkan terjadinya abrasi, terjadinya longsor, itu kami kembangkan nanti bambu, ya khususnya itu bambu tabah. Di mana bambu tabah ini adalah di samping kita untuk melestarikan jenis bambu ini, yang lebih utama lagi adalah bambu tabah bisa dikembangkan untuk selain konservasi untuk meningkatkan nilai ekonomis masyarakat ya, yang mengembangkan karena bambu ini hasilnya adalah yang paling bagus untuk pangan, yaitu rebungnya. Rebung ini luar biasa sekali ya. Kalau kita mengembangkan suatu tanaman, kalau sudah hasil tanaman itu merupakan pangan, itu yang terlibat siapa? Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang terlibat, baik itu lakinya, baik pun perempuan, ya ibu-ibu, istrinya, tentu anak-anaknya. Nah, dalam artian apa? Dengan kita mengangkat ekonomi melalui pangan, rebung ini, itu bisa ibu-ibu mendesain produk olahannya yang nantinya bisa mereka memiliki satu produk yang betul-betul mengangkat di samping untuk bisa mengolah rebungnya, juga ibu-ibu bisa mengkreasi produk apa yang bisa dilakukan. Beda dengan bambu yang rebungnya tidak dimanfaatkan. Kenapa seperti itu? Kalau bambu tidak bisa dimanfaatkan untuk pangan, hanya dimanfaatkan untuk industri, tidak semua orang bisa menyentuh industri itu. Tidak semua orang bisa mendesain industri itu. Paling-paling petani hanya mengembangkan bambu untuk dipanen begitu saja, kemudian dijual ke hilir untuk industri, karena petani juga tidak mampu mendesain mendesain untuk membuat industri berbasiskan bambu. Maka dari itu kalau kita hanya berpatokan seperti itu, kecuali kita sentuh teknologi di hulunya, yaitu bagaimana kita mendidik petani-petani tidak hanya menjual batang bambunya untuk industri dengan cara tidak dengan mentah, tapi dikeringkan dulu, kemudian baru dijual kepada industri, akan bisa meningkatkan nilai ekonomis. Tapi siapa yang mendampingi, siapa yang memberikan satu pendampingan bagaimana petani bambu di hulu itu bisa meningkatkan nilai ekonomis bambu itu, tidak hanya menjual saja. Ini yang membuat bambu di Indonesia tidak begitu banyak berkembang, terutama untuk petaninya, tidak bisa meningkatkan nilai ekonomi petaninya karena masalah ini seperti ini. Samping itu juga jarangnya bambu, artinya bukan jarangnya, bambu itu belum diprioritaskan baik oleh pemerintah maupun oleh akademisi. Kenapa seperti itu? Karena bambu begitu gampang ditanam, begitu gampang ditumbuhkan. Itu yang membuat dianggap juga bambu adalah identik kemiskinan. Bambu identik dengan satu hal yang tidak memiliki nilai ekonomis. Kecuali ada satu sentuhan teknologi di sana, baru bisa bambu diangkat memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu, mestinya mulai saat sekarang, begitu banyak lahan-lahan kritis yang ada di Indonesia, bahkan jutaan lahan kritis jutaan hektar lahan kritis yang bisa dikalkulasi, yang bisa kita kembangkan. Karena hanya bambu yang bisa tumbuh, hanya bambu yang bisa dikembangkan dengan lahan-lahan kritis seperti itu. Karena apa? Karena bambu memang didesain oleh alam, didesain oleh Tuhan untuk bisa menyangga alam.